Kebetulan saya sendiri ada usaha di bidang retail, supply kebutuhan bahan baku untuk eh, eh, kuliner di Jabodetabek seperti itu. Wah, alhamdulillah ya Kang. Ah, Cukup banyak. Karyawan sekarang ada berapa banyak Kang? Alhamdulillah dari tahun 2017 kita berdiri, karyawan hmm, mulai dari sekitar 3 orang sampai hari ini kita insya Allah ada 50 orang. Wah, alhamdulillah. Makin berkembang ya Kang ya. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan semakin terus lancar usahanya Kang. Ya. Ini sedikit bertanya nih Kang. Sebagai seorang pengusaha muda, mungkin banyak yang orang berkata, wah ini kalau untuk usaha dengan konsep-konsep Islami, keagamaan yang dibawa berbarengan itu bisa berjalan berdampingan nggak? Atau bisa saling menunjang malah? Insya Allah bisa. Dan memang bisnis ya tidak terlepas dari unsur agama. Gitu. Jadi pengalaman saya adalah dulu saya adalah pekerja, ya. Sama semua seperti orang pekerja. Namun seiring waktu saya sudah jenuh dengan aktiviti pekerjaan yang menghambat mengenai ibadah saya. Jadi waktu itu ceritanya kita ini udah jenuh ya, saya udah jenuh, eh, sholatnya bolong-bolong, nggak pernah ngaji, pendapatan segitu-segitu aja, pengeluaran banyak, sumber kebutuhannya mungkin kalau dibilang apa ya, uh, ya waktu kerja yang cukup panjang, tapi ya gajinya ya segitu. Gitu. Akhirnya karena saya juga pernah mengalami yang namanya terjerumus di dalam pekerjaan yang banyak subatnya, gitu. Jadi sehingga saya bertekad untuk meninggalkan pekerjaan tersebut. Itu di tahun 2017. 2017. Dan Dan apa yang mengakibatkan ini apa? Maksud saya gini apa? Titik balik lah ya, dari perjalanan hidup, perjalanan karir yang tiba-tiba membuat Akang jadi, wah kayaknya ini harus ada satu titiknya yang harus kita ini apa pengalaman pribadinya Kang? ya. Jadi pengalaman yang pribadi itu yang menyebabkan saya untuk keluar pekerjaan ya adalah kita banyak subatnya bekerja sehingga banyak hal yang uh, yang menghadirkan musibah kepada keluarga saya sendiri, yaitu anak sakit, ya terlilit hutang, lagi terlilit hutang dengan riba nih, dengan bank seperti itu. Akhirnya saya memutuskan untuk uh, hijrah. Kita stop semuanya dari sumber penghasilan yang tidak jelas, yang banyak sobatnya. Kedua, terjerat dengan hutang riba dengan bank konvensional. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk berikhtiar untuk berniaga sendiri. Seperti itu. Jadi waktu itu motivasi kita adalah uh, bagaimana kita bisa uh, menjalankan ibadah dan berikhtiar yang secara bersamaan. Seperti itu. Nah ini kalau tadi kita bicara riba, memang betul-betul luar biasa ya Kang ya. Nah kira-kira bisa diinikan nggak nih Kang? Seperti apa Kang agar bisa menghimbau ya, teman-teman yang lain juga? Jadi dulu adalah banyak subat dari kantor juga yang sehingga saya terjerumus. Nah, terus relate dengan saya terhutang masalah riba dengan usaha saya sendiri awal-awal dengan bank seperti itu, sehingga ya tetap ya namanya utang harus dibayar, including bunga yang cukup memang kalau kita pikir ya cukup sangat memberatkan sekali gitu. Jadi
pada waktu itu saya belum mengenal yang namanya riba. Akhirnya kita telaah dan kita sudah dengan alhamdulillah dengan hidayah Allah yang diberikan ke saya adalah segera mungkin ya akhirnya saya mengenal riba. Akhirnya saya tinggalkan secepat itu gitu. Artinya benar-benar hari itu saya stop, meninggalkan betul-betul dan benar-benar uh, kita perhatikan muamalah kita gitu. Jangan sampai ada riba selanjutnya. Betul, betul. Seperti itu sih. Kalau sekarang ini kan sepertinya kan banyak pengusaha yang bilang, lalu kita kalau tanpa bantuan bank, semua itu kayak nggak mungkin bisa berjalan lah. Sulit lah usaha kalau nggak ada bantuan Hmm, kredit, bantuan apa yang memang ya. hitungnya memang riba jadinya. Nah, Nah ini sekarang di usaha yang baru ini, kiat-kiatnya apa yang dilakukan nih Kang? ya, kalau tadi yang seperti bilang kalau mau tumbuh harus dengan bank itu saya rasa saya pelakunya adalah tidak. Kita bisa dengan uang kita, dengan uang yang halal, modal yang halal, caranya pun memang kita harus bersabar, tidak secara instan. Ya, artinya bersabar adalah ya mengumpulkan sedikit demi sedikit eh, modal untuk eh, apa di eh, diputar kembali untuk menjadi tumbuh perusahaannya seperti itu. Nah, sekarang untuk saat ini alhamdulillah usaha saya memang pure tanpa modal dari luar ataupun dari bank. Oh, berarti semua sekarang hasil dari Ya, ini. kita hasil usaha benar-benar modal sendiri itu kalau boleh dikasih saya share adalah itu modal dari kurang lebih cuman hanya 1 juta rupiah dan itu sorry 2 juta rupiah dan itu hasil jual perhiasan istri saya. Wah, Masya Allah. Dan pada saat itu saya ngepush istri saya untuk jual perhiasan dan saya untuk bermodal. Dan saat itu kita tidak punya modal sama sekali, nol. Setelah kita resign dari kantor. Oh, berarti betul-betul mulai memang start dari Dan awal ya? dari nol, benar-benar dari nol dan dari awal dan setelah dicuci ya Iya. harta kita. Jadi benar-benar kita nggak punya uang dan pada saat itu istri saya lagi hamil anak pertama, anak kedua. Ya, anak kedua dan benar-benar kita nggak punya sama sekali rupiah. Yaitu perhiasan terakhir uh, yang istri saya punya. Sebelumnya juga kita pernah ketipu. Nah, jadi ya inilah mungkin Allah kasih kita hidayah dengan berbagai macam cobaan ya satunya ketipu dan kita memperoleh hasil harta yang haram ya menurut saya itu kita mulai dari modal yang cukup-cukup Seperti dicuci dulu lah kayak gitu ya. ya jadi memang Allah memberikan eh, petunjuk ya untuk membersihkan dulu ya artinya jangan sampai memang eh, ada harta-harta lagi yang menyangkut dalam usaha kita dan itu memang setelah saya pelajari beberapa ustadz yang muamalahnya yang terkenal ya memang uh, ya harus modalnya dari benar-benar modal dari halal Nah, seperti itu. sekarang kan memang banyak yang ini kan bukan bertanya lah. Ini kita kalau pada saat kemudian kita sadar, kemudian kita berikan ujian itu menjadi suatu beban lah atau hukuman gitu kayaknya dari Nah, Allah itu seperti itu. Nah kita agar bisa bersabar untuk menjalani itu apa ya kan kiat-kiatnya lah sampai kemudian tumbuh kembali bisa naik lagi usahanya seperti itu. ya terutama yang paling penting sih kita percaya ya kita harus bertawakal sama Allah bahwa Allah maha kaya, Allah maha pengasih pada hamba-hambanya. Yang saya lakukan pada situ adalah berdoa agar kita terhindar dari hal-hal yang haram. Apa aja, mulai dari harta kita, makanan yang kita makan, semua. Dan kedua, uh, kita minta uh, apa uh, dilindungi dari maksiatan-kemaksiatan yang dekat dari kita. Artinya kemaksiatan yang ya yang sekarang banyak terjadi ya lah ya, seperti itu. Dan paling utama adalah memang
waktu itu saya sempat bermunajat sama Allah adalah dicukupkan saja rezeki saya untuk anak dan istri saya. Tapi kadarullah Allah memberikan satu kemudahan dan eh, jalan yang cukup mudah sehingga eh, dulu kita punya 3 karyawan sampai sekarang 50. Tapi memang intinya adalah dalam usaha tersebut adalah kita tidak lupa harus eh, selalu memanjatkan doa. Artinya dicukupkan rezeki yang halal seperti itu kan, dan dijauhi orang-orang yang zolim seperti itu. Nah, kemudian untuk di kantor sendiri kan ada tips nggak dari mulai 3 orang, kemudian tumbuh menjadi Hmm. 50, ya kan, kemudian usaha juga jadi semakin lebar. Kita cara memanage-nya karyawan itu apa yang visi misinya lah yang di kan Ya, ditetapkan. tipsnya tetap balik lagi. Kalau dengan logika manusia itu udah pasti tidak mungkin. Tapi saya hanya menitipkan pada teman-teman adalah untuk menjaga eh, sikap jujur dan amanah. Jadi itu yang dari awal tuh saya tekankan, kita tidak boleh bermuamalah dengan sumpah palsu, berbohong, ya kita harus jujur seperti itu. Jadi makanya setiap muamalah kita benar-benar menjaga yang namanya kejujuran. Ya, kalau kita jual produk, kalau produknya ada sedikit rusak, ya kita kasih tahu ini ada rusak. Gitu. Kita kasih tahu bahwa produk ini seperti ini, seperti ini, dan kita tidak menjual dengan berbohong. Artinya rusak kita bilang bagus seperti itu. Jadi benar-benar pure. Jadi mereka kalau beli bahan baku ya secara timbangan ya beli secara timbangan yang real. Jadi tidak dengan yang kadang-kadang ada banyak kompetitor kita yang 5 kilo penyusutan customer yang nanggung. Itu enggak. Jadi semua kita yang nanggung. Ditimbang real di tempat ya seperti itu. Jadi kejujuran itu kita sangat tanamkan ke teman-teman. Jadi pun standar-standar bisnis secara Islam itu memang sebenarnya sudah menunjukkan service level dan quality control yang cukup bagus ya. Ya. Relate lah dengan usaha-usaha bisnis sekarang yang pola-pola barat gitu. Sebenarnya kan dulu juga bisa nggak sih inspirasi dari apa namanya Rasulullah, cara-cara berdagangnya, cara-cara berniaganya itu kita terapkan untuk di sekarang. Ya, sangat bisa sekali dan memang wajib gitu, wajib kita terapkan. Dengan salah satu contoh adalah jujur. Ya, Rasulullah itu kan bermuamalah, dia bermuamalah juga jujur ya. Jadi saudagar yang benar-benar pengusaha yang jujur berdagangnya pun. Jadi itu ya salah satunya jujur dan kedua ya harus dengan sesuai dengan syariat. Artinya banyak faktor sih ya. Kita harus halalnya, sumbernya, rezekinya dan lain-lain itu memang benar-benar harus jelas seperti itu. Oke Kang, kalau untuk bisnis itu memang masih banyak yang seperti ragu-ragu ya. Tapi insya Allah kalau kita betul-betul menetapkan ini bisa jadi sesuatu yang berhasil ya, kira-kira. Ya, insya Allah saya rasa itu akan berhasil. Kalau berhasil dalam kategori berhasil ini banyak ya persepsinya. Berhasil bisa dijadikan bukan kategori dalam kurun waktu yang cepat untuk menjadi kaya, tidak. Tapi berhasil adalah yang kita bisa kategorikan berhasil adalah ibadahnya kita tidak kita tinggalkan. Terus dalam muamalahnya kita juga alhamdulillah kita bisa lancar, kita bisa jualan. Ya artinya kita bisa memberikan manfaat untuk 50 orang karyawan. Kita bisa memberikan manfaat orang yang dibutuhkan di luar karyawan kita. Saya rasa itu berhasil. Tapi bukan diukur dengan kategori akan menjadikan orang yang kaya raya, punya mobil, punya rumah, tidak. Saya rasa dalam pandangan saya berhasil adalah kita bisa berkontribusi kepada orang banyak.
terutama juga berhasil untuk memberikan lapangan pekerjaan, berhasil untuk berbagi dengan orang yang membutuhkan dari rezeki yang kita peroleh. Alhamdulillah kalau gitu kan. Ini memang apa namanya, ternyata dalam berislam itu juga, bermuamalah juga, kita menerapkan syariat-syariat Islam pun bisa bisa berjalan dengan baik kan, gitu. Pasti. Nah kemudian gini kan, sekarang ini kan banyak fenomena apa namanya, remaja, orang pengusaha yang hijrah. Ya, Menurut Akang itu bagaimana? ya. Ini berita bagus ya. Orang hijrah, usaha, mungkin dari usahanya yang tadinya tidak jelas, menjadi usaha yang benar-benar bisnisnya halal. Dari hijrah, kita lihat banyak fenomenal sekarang, musisi, artis hijrah, sehingga dia meninggalkan pekerjaannya yang penuh subhat, dia lari berdagang, meskipun penghasilannya sedikit, tapi yang saya lihat adalah banyak apa namanya, pengalaman mereka cukup lah ya gitu. Nah ini yang saya bilang adalah uh, perlunya kita mempertimbangkan adalah bisnis ya, artinya uh, jangan sampai kita terjerumus bisnis atau sudah hijrah tapi kita belum mengenal bisnisnya. Ini halal atau tidak? Dan ini uh, sudah dengan muamalah yang benar belum syariah gitu. Karena hijrah itu tidak cuma hanya perpindahan, kita tahu ini halal, tapi kita harus telusuri. Halal itu seperti apa gitu. Jadi benar-benar kita harus pure mempelajari bisnis halal itu seperti apa. Baik. Berarti bisnis tetap jalan terus, ibadah pun juga Ya, harus makin lebih baik, harusnya seperti begitu ya. harusnya ibadah lebih banyak daripada bisnis. Betul. Dan berbisnis juga itu adalah bagian daripada ibadah kan. Yes, betul. Oke. Gitu. Alhamdulillah kalau begitu, mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu pencerahan. Ada pesan-pesan nggak Kang buat orang-orang muda nih yang takut mungkin karena dia berusaha atau dia masih bekerja di Ya, tempat yang dianggap aduh masih abu-abu nih. Ada pesan-pesannya nggak? Mungkin mereka takut untuk ya, kehilangan pendapatan atau apa gimana? ya. Ini pesan saya ya. Jadi uh, termasuk unek-unek saya melihat situasi ya, lingkungan. Jadi betul kata para ulama atau ulama kontemporer, kerja itu tidak membuat kita kaya, ya. Tapi kita berbisnis atau berdagang seperti Rasulullah itu akan membuat kita kaya. Kaya itu dalam arti apa? Kaya ibadah, karena di dalam bisnis itu banyak ibadah. Muamalahnya kita tahu halal dan haramnya. Ya. Saran saya adalah untuk kaum milenial nih, kenalilah bisnis yang halal, mulai dari caranya hingga bagaimana hasilnya itu bisa dikonsumsi atau bisa dijual atau bisa mendapatkan hasil. Nah, saya rasa pilihan bisnis dengan ibadah itu adalah yang tepat untuk saat ini. Mengingat bukan saya bilang bekerja itu bukan yang halal, bukan. Tapi boleh-boleh saja. Tapi kalau memang untuk mendapatkan ibadah yang cukup banyak, ya kita berbisnis dengan kemampuan kita sendiri, ikhtiar sendiri. Jadi uh, apa kata ulama ya, dunia ini kan tempat hanya bersenda gurau, ya. Jadi saya rasa yang paling utama adalah di hari nanti yang terakhir, akhirat itu yang paling penting. Dan bisnis ini kalau bisa bisnis ini menunjang kita untuk akhirat yang benar. Jadi saran saya dan sekali lagi adalah buat teman-teman yang masih bekerja, yang kerjanya tidak jelas, dizolimi dengan waktu, pergi subuh, pulang larut, dan hasilnya sebegitu
hanya itu saja, sebaiknya kita harus pertimbangkan. Ya, pertimbangkan untuk apa? Ya, untuk akhirat kita. Betul. Seperti itu sih saran saya. Tidak selalu hanya untuk bekerja aja ya Kang. Semua Betul ibadah sekali. ditinggalkan. Tidak ada artinya lah itu kalau buat begitu. Betul sekali. Baik Kang, terima kasih banyak Kang untuk sementara ini karena kan waktu juga terbatas. Saya mohon mengucapkan terima kasih. Sama-sama. Mudah-mudahan menjadi inspirasi. Nanti kita sambung lagi untuk berikutnya. Ya, Baik, terima kasih banyak Kak. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.